Bagaimana nih tuntutan para kepala desa ini, bagaimana DPR RI Komisi 2 menyikapinya? Nah, ya pertama saya kira saya nanggapin dulu ya. Kalau misalnya salah satu alasan kenapa harus diperpanjang masa jabatan karena untuk ada waktu untuk katakanlah mengkondisikan kembali pasca pemilihan itu kan juga relatif. Artinya nanti juga bisa terjadi kalau 9 tahun gara-gara masa jabatan 9 tahun, nanti rebutannya juga makin kenceng kan, gitu loh. Ya kan? Yang tadinya 6 tahun, kan 6 tahun ganti lagi, ini 9 tahun lama. Nah itu dinamikanya mungkin bisa nih. Nah maksud saya begini, itu akan bisa kita dapati kalau kita melakukan kajian yang cukup dalam. Makanya saya selalu kalau ada perubahan itu pendekatannya sistem, ya, bukan karena misalnya kita punya keinginan kemudian merubah satu pasal yang belum tentu itu satu pasal itu tidak berdampak dengan pasal yang lain dalam sebuah sistem. Nah oleh karena itu makanya kami di Komisi 2 sebetulnya sejak awal itu sudah memasukkan revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 ini dalam prolegnas kami. Bahkan setiap tahun pada saat kan di DPR itu kan setiap tahun dibicarakan prioritas tahun ini apa saja gitu. Nah Komisi 2 selalu memasukkan ini. Nah memang belum direspon oleh pemerintah. Nah saya tidak tahu kenapa pemerintah belum menganggap revisi undang-undang ini menjadi prioritas gitu ya. Makanya kami kaget tiba-tiba kenapa di tengah-tengah memasuki tahun politik di tahapan pemilu yang sedang berjalan ada kementerian yang mengusulkan perubahan. Padahal kami DPR udah ngajukannya dari 2 tahun 3 tahun yang lalu gitu loh. Nah dan itu spesifik soal masa jabatan. Nah, saya sih nggak soal ya mau berapa tahun gitu ya. Bukan soal tahunnya nih, Bang. Bukan soal tahunnya. Makanya saya katakan sama Bapak Kepala Desa ini, jangan-jangan nanti kalau kita kaji, termasuk untuk mengantisipasi tadi soal butuh waktu untuk normalisasi gitu, mungkin 10 tahun gitu, mungkin 15 tahun gitu. Kita nggak tahu. Tapi kita jangan tanya apanya dulu, tapi kenapa kita merubah harus dari 6 ke 9 atau nanti jadi 10 segala macam. Nah itu yang menurut saya kita harus melakukan pendekatannya sistem. Nah yang kedua, yang bahaya kan masuk tengah-tengah kayak gini, apalagi di suasana politik ini kan jadi konsumsi politik. Nah ini yang menurut saya harus kita antisipasi. Jadi kami memberikan apresiasi kalau ada aspirasi yang disampaikan oleh para kepala desa ini. Tapi mari kita tempatkan aspirasi ini pada ruang yang tepat di mana kita harus melakukan perubahan itu dan melalui apa kira-kira gitu. Baik, kita sudah dulu Bang Doli. Tadi sebenarnya pertanyaan satu, kenapa harus ditambah? Harus diperpanjang? Lalu yang kedua, siapa yang berwenang untuk menambah sebenarnya, Bang? Nah itu, jadi menurut saya kita memperdebatkan sesuatu yang belum pasti, gitu loh. Kenapa kita mempertanyakan kenapa harus 9, kenapa harus 12? Ya nggak bisa dijelaskan. Yang bisa menjelaskan itu kalau misalnya ada orang yang punya keinginan, dia punya keinginan 9 tahun. Nah tapi kalau untuk kepentingan yang lebih luas di desa, kalau tidak ada selama kajian menunjukkan bahwa lebih efektif jalannya pemerintahan 9 tahun dan 6 tahun, ya itu baru bisa dijelaskan. Sekarang kita nggak bisa jelaskan. Siapa yang bisa menjelaskan? Kalau kepala desa ya pasti mau dong. Iya kan? Di mana kepentingan kita. Dari mana orang tanya, "Bapak mau menjabat 3 tahun, 6 tahun, apa 12 tahun?" Pasti milih 12 tahun. 12 tahun. Kan gitu. Nah, tapi kan bukan hanya sekedar keinginannya kepala desa. Kita ingin kan supaya adanya kepala desa, adanya perangkat desa, dan semua aturan yang dibuat ini kan untuk memajukan desa. Kan itu dulu nih. Ketemunya kan kita di situ. Nah, lantas pertanyaannya siapa yang bisa merubah menentukan yang berwenang, itu? Ya, yang merubah itu undang-undang. Nah, undang-undang itu dalam republik kita ini diatur yang bisa merubah undang-undang itu adalah pemerintah dan DPR. Nah, makanya saya katakan tadi, mari kita bicara dulu. Masih sepakatkah kita bahwa kita punya kepentingan untuk memajukan desa, untuk mempercepat pembangunan desa? Nah, karena saya cerita dikit nih. Kenapa kami waktu itu menempatkan bahwa revisi Undang-Undang Nomor 6 2014 sudah visi masuk regulasi? Karena saya terutama membayangkan ya bahwa desa ini mau tidak mau, suka atau tidak suka, dia akan menjadi lokus dan fokus
percepatan pembangunan Indonesia di akan mendatang. Setuju. Dan semua itu pasti kembali ke desa. Coba sekarang ini lihat ya, institusi desa itu lama-kelamaan berkembang. Dulu nggak ada PPD, ada BPD. Dulu nggak ada BUMDes, ada BUMDes. Ya. Nah, dan kita punya pengalaman. Kemarin karena pemerintah ini mau mempercepat pembangunan, tiba-tiba dikasih dana ADD 1 miliar, gitu kan? Orang nggak tahu Pak Sunan 1 miliar itu dari apa selamanya nggak tahu. Taunya 1 miliar. Nah, itu yang harus kita sampaikan, nah, Mbak. tiba-tiba kemudian kan tadi orang juga tahu banyak kepala desa yang terjerat masalah hukum. Kita prihatin soal itu. Bukan soal banyaknya berapa persentase Bapak. Tadi orang nggak pernah tahu tuh. Orang nggak pernah menyangka ada kepala desa terjerat masalah hukum kemudian divonis. Kan nggak pernah dengar kita. Tapi begitu dana desa ada, baru ketahuan, oh ternyata ada kepala desa yang masuk penjara gara-gara itu. Nah itu artinya apa? Kita nggak mempersiapkan infrastruktur di mana desa ini menjadi fokus dan lokus pembangunan. Nah itulah makanya kemarin kita harus revisi. Apalagi banyak, misalnya tadi perangkat desa, nggak usah perangkat desa deh. Kepala desa ini kan statusnya nggak jelas nih. Betul. Apa dia? Pejabat pemerintah? Bukan. Tapi diperlakukan sebagai ASN. ASN? Bukan juga. Ya, tapi perlakuannya diperlakukan sebagai ASN. Tapi bukan ASN. Bukan ASN. Nah, terus kemudian misalnya perangkat desa, nggak jelas juga. Nah, makanya kita perlu memperjelas. Dan revisi itu tujuannya adalah memperkuat, menguatkan desa. Ya, saya kira kan memang begitu kita masuk era reformasi, ya semua dikasih otonomi gitu ya. Ini kan juga menimbulkan gairah gitu ya, keterlibatan publik ya di dalam menentukan keputusan-keputusan kebijakan yang penting dalam pembangunan gitu. Misalnya di desa, pemilihan kepala desa langsung itu kan membuat rakyat tuh punya pilihan yang terbuka. Mereka bisa memilih mana yang terbaik kan, seperti itu kan. Nah kemudian dalam proses perjalanan pemerintahannya juga kan dilibatkan. Itu ada BPD sekarang, ada LPM, ya lembaga pendamping masyarakat gitu. Jadi banyak sekarang yang dilibatkan. Nah itu kan buah dari reformasi yang juga diatur dalam undang-undang itu. Jadi sebetulnya kita sudah mengalami kemajuan juga. Nah tapi tidak cukup karena kan percepatan pembangunan ini kan nggak berhenti, terus dia gitu ya, terus tumbuh gitu. Nah ini yang perlu kita akselerasi dengan menyempurnakan kembali undang-undang itu, karena fakta-fakta di lapangan masih banyak lag-nya, masih juga hambatan-hambatannya gitu. Dan hambatan itu menimbulkan masalah. Tadi yang saya katakan itu salah satunya adalah tadi mungkin karena memang selama ini percepatan pembangunan itu membuat masyarakat itu menjadi semakin giat ya, banyak aktivitas yang membutuhkan program, yang membutuhkan dananya nggak cukup. Dikasih ke kepala desa. Nah ini kan harus dirubah strukturnya semua itu. Nah jadi oleh karena itu sebetulnya sudah saatnya memang kita mau merevisi undang-undang itu dalam rangka untuk mengantisipasi supaya desa siap ya untuk menerima percepatan pembangunan Indonesia. Jadi sekarang harusnya dibuat tagline ke depan. Majunya Indonesia itu kena majunya desa. Nah majunya desa itu ya harus kita persiapkan gitu. Ini nah, justru itu yang membuat kisru menurut saya ya. Kalau misalnya perdebatan ini atau usulan ini disampaikan misalnya 2-3 tahun yang lalu, direspons oleh pemerintah, direspons oleh DPR, mungkin nggak sekisru ini. Ini kan jadi rame karena di tahun politik gitu ya. Nah apalagi tadi disebutkan ada DPR, ada Senayan yang menawarkan janji. Ini kemungkinan gitu. Nah ini yang membuat kisru kan. Ya saya sih paham saja, bapak-bapak ini pasti ya senang aja kan. Siapa aja ditanya lah, kalau misalnya kita dikasih sesuatu kenikmatan, Anda mau 2 jam apa 5 jam? Pasti milihnya 5 jam. Normatif. Gitu loh. Nah cuman persoalannya menurut saya kita nih nggak bicara soal selera orang per orang. Nggak bicara tentang soal kepala desa ini kan bagian dari sistem pemerintahan di Republik ini gitu, yang tujuannya adalah untuk kemajuan bangsa dan negara ini dulu tuh yang harus dipegang. Makanya saya bilang ini tolonglah kita interrupt dulu, cooling down dulu ya,
Jadi jangan dimasukkan ini menjadi konsumsi politik. Kasihan juga nih bapak-bapak ini loh. Nanti sorry itu saya ya, ini bapak-bapak kepala desa ini sekarang tiap hari banyak di Senayan. Tiap hari saya diajak ketemu sama kepala desa. Saya pikir lama-lama ini mereka kapan ngelayanin publiknya, ya kan? Karena apa? Karena mereka tertarik. Mungkin ada yang ngasih tahu, tenang aja, nanti ini bisa. Kira-kira begitu. Nah, jadi sekarang saya juga minta sama teman-teman, udahlah, saya bilang ini kita jangan tarik-tarik ibu bapak kepala desa ini ke urusan politik kita gitu ya. Nanti ini bisa kisruh. Apalagi kalau sampai ngancam-ngancam kayak gitu kan. Walaupun misalnya individu, tapi itu bagi kalangan politisi itu sensitif Pak Sunan. Iya kan? Artinya loh, ini Anda yang punya mau gitu ya. Tiba-tiba muncul ngusulin perpanjangan, Anda yang mendapat keuntungan, kok kita yang jadi ketiban ini kan gitu. Ya DPR bapernya sih institusinya enggak ya. Saya sih enggak terlalu ya, karena hubungan saya dengan kepala desa di daerah saya, dapil saya bagus-bagus saja gitu. Karena kita diskusi soal bagaimana selama ini membangun desa itu secara baik gitu kan. Nah, jadi nggak ada urusan baper-baperan. Cuman kalau ini tidak dikontrol gitu ya. Jadi ginilah, ini sesuatu yang baik sebenarnya ya. Jadi buat saya sekarang ini saya ambil positifnya aja Pak Pange. Jadi artinya ini jadi buat saya berkeinginan untuk merevisi undang-undang itu dari awal, termasuk orang yang sepakat. Supaya apa? Supaya desa kuat. Jadi sebenarnya sependapat dengan aspirasi kepala desa. Nah, salahnya maksudnya kan melalui soal perpanjangan yang itu sensitif. Tadi di awal kan dibilang orang bicara perpanjangan sekarang sensitif, gitu loh. Nah, salah masuk aja. Nah, tapi buat saya sekarang ini jadi rame bagus. Jadi orang semua ngelihat. Ada perhatian bahwa desa ini harus kita perhatikan. Nah, tinggal kita drive ke arah masuknya mulai dari mana, gitu. Jangan masuk dulu ke soal jabatan. Kalau bisa soal jabatan, ya nanti repot nih, panjang urusannya. Apalagi kalau udah masuk ke kepentingan politik, partai A ikut masuk. Ini saya terbuka aja kan, ada tuh surat beredar di Jawa Timur, undangan asosiasi desa mengundang sekjen partai politik tertentu. Agendanya jelas untuk memantapkan masa jabatan 9 tahun loh. Ini kok urusannya ke partai politik, gitu. Enggak, maksudnya mau jadi partai politik. itu resmi loh. Baik. Pakai kop surat asosiasi desa itu. Nah ini kan itu tadi dibilang. Jadi ini udah berpolitik, ya. Jadi gennya udah masuk gen politik, bukan gen pengabdi lagi, gitu loh. Baik. Soal itu. Ya. Karena soal 9 tahun, 6 tahun. Dulu kenapa Undang-Undang Nomor 6 Tahun 14 itu menetapkan 6 kali 3, itu pasti ada kajian mendalamnya. Yang itu bukan hanya sekedar bagaimana memperhitungkan soal kondisi sosial masyarakat, soal bagaimana kemampuan si kepala desa yang terpilih, banyak variabel yang pasti menjadi pertimbangan. Nah, jadi kalau mau nanti dirubah ya itu nanti kita lihat dulu urgensinya apa kepentingannya. Dan kalaupun misalnya kita sepakat, kita mengkaji ulang soal masa jabatan itu, hasilnya belum tentu 9 tahun. Itu yang saya katakan tadi, bisa 10 tahun. Karena kajiannya belum ada. Karena makanya saya nggak mau di situ. Kalau saya ditanya, apakah kita setuju memperkuat desa? Setuju. Melalui apa? Revisi undang-undang. Apa yang dibahas? Seluruhnya, bukan hanya sekedar masa jabatan itu mungkin seper-100-nya isi undang-undang itu, gitu loh, ya kan? Nah, jadi menurut saya nggak mau terjebak bicara soal apakah setuju atau tidak, cuma satu pasal. Karena saya nggak mau saya mau bicara lebih luas dari itu, beyond that, gitu loh, ya kan? Nah, makanya kalau menurut saya minta juga nih sama Bapak Kepala Desa, stop dulu, ya kan, bicara soal perpanjangan atau tidak perpanjangan. Sekarang intinya adalah kalau bapak-bapak kepala desa dan ibu-ibu kepala desa merasa bahwa selama ini jalannya peran desa itu masih ada yang kurang, ayo kita perbaiki. Melalui apa? Revisi undang-undang. Tata kelolanya.